NM ini dibikin contoh kasus buat kita untuk jualan rumah itu hati-hati siapa yang ngebeli. Jangan mentang-mentang selebritis dan mentang-mentang artis seneng ada di dalam perumahan kita. Ya Masya Allah banget, Alhamdulillah banget aku tuh ada beberapa selebritis di perumahan aku termasuk Bunda Korla yang memang aku tahu uangnya halal ya. Apalagi Ivan Gunawan yang ngurusin, Masya Allah banget. Aku tahu sepekerja keras apa Bunda Korla sama Ivan Gunawan itu. Jadi yang jelas-jelas aja kalau selebritis mau beli rumah itu aku pastikan dulu pekerjaannya apa ya. Heran ya, kenapa Dokter Janet ini bisa-bisanya mengepus seolah-olah dokter ini melukai mata dokter sendiri agar merah agar tidak bisa menggunakan kacamata di persidangan. Apakah seorang dokter seperti itu, Dokter Janet Sanja? Aduh, mati-matian banget sih membela Nikita Mirjani. Untungnya apa coba nih membela Nikita Mirjani? Kalau dia bebas untungnya apa? Kalau dia tidak bebas untungnya apa? Kita kan cari makan masing-masing, bukan ditanggung oleh Nikita Mirjani gitu. Terus kalau Nikita Mirjani bebas kalian ditanggung. Terus kalau Nikita Mirjani nggak bebas kalian nggak bisa makan. Repot deh. Ini ada lagi nih katanya IG-nya Bang BCA itu diserbu, diserang sama siapa? Diserang sama itunya, pen-pennya Nikita lah, wajar lah ya, biarin aja itu kan pen-pennya. Masih banyak ke masyarakat Indonesia masih butuh banget ya Bang BCA gitu kan. Kalian nggak usah repot ya, jangan bilang katanya boykot, blokir, emangnya punya nenek moyang elu, repot banget deh. Terus Nikita Mirjani punya uang 10M. Kalau punya uang 10M ngapain meres gitu ya? Gitu ngapain meres, ya udah balikin aja dulu uangnya kan kelar tuh ya. Dapat endorse-nya Cucok ya, mengalahkan Beyonce. Dapat endorse-nya sekali endorse, mengalahkan Beyonce. Cucok banget deh ya Nick Mir ya. Semoga lebih baik lagi lah ya. Ini Nikita Mirjani kenapa ya? Masih di persidangan aja ini, masih kasus masih diurusin, masih aja mulutnya ya. Nggak ada baik-baiknya, nggak ada berubahnya. Masih bilang ular lah, begeng lah segala macam. Bisa nggak sih Nick Mir lebih baik lagi? Ntar nangis-nangis kalau udah jadi tersangka ya. Bisa nggak sih berubah diri sedikit aja, nggak usah banyak-banyak ya, mulutnya nggak usah menghujat orang mulu ya. Oke lah ya. Ternyata hari ini tanggal 14 hari Kamis belum bebas juga. Sampai hari Senin ya mulai lagi. Makanya berubah diri ya. Tolong ini buat pen-pennya jangan panas ya kalau aku komentar ini. Kita kan wajar-wajar aja. Aku kan netizen ya. Kalau netizen itu berhak berkomentar ya. Tidak menghujat loh aku. Ini berkomentar bukan menghujat. Oke? Wajar lah, namanya juga netizen kecil ya. Pengen tahu, pengen kepo. Yang luar biasa dengan serangan bertubi-tubi dari netizen, dari buzzer. Tapi kita tetap konsisten untuk apa? Untuk mengedukasi kalian. Ini perjuangannya nggak mudah, serangannya nggak mudah, terornya itu luar biasa guys. Yang nggak pernah kita ceritakan ke kalian. Kita nggak sedikit-sedikit ngadu, nggak, kita telan sendiri aja. Nggak apa-apa, ini amal jariah kita. Nanti akan jadi hisab di akhirat kelak. Gitu. Ya. Mendapatkan teror dari siapa dong? Banyak banget, terutama ancaman di rumah. Kemarin doxing, kediaman dokter sudah diketahui, disering didatengin, dikelilingin, itu sudah hal yang biasa. Ya. Tapi mengetahui nggak sih dok siapa yang memberikan teror itu? Dokter tidak pernah mau mencari-cari hal itu. Ya, tidak pernah mau. Ya, termasuk Tevera juga pernah aja sering diserang oleh buzzer luar biasa. Dan untuk Dokter Janet Stanza, ya, Doktif itu cukup bermasalah dengan kamu gara-gara dulu ya. Tapi di antara kita tidak ada. Doktif itu heran ya, kenapa Dokter Janet ini bisa-bisanya mengepus seolah-olah Doktif ini melukai mata Doktif sendiri agar merah agar tidak bisa menggunakan kacamata di persidangan. Apakah seorang dokter seperti itu, Dokter Janet Stanza? Salam logika. Pada sidang hari ini, penampilan Sister Hong sangat kalem. Tidak seperti biasanya yang suka memprovokasi Nikita Mirjani. Apakah Sister Hong sudah kena mental? Kali iya ya. Tapi yang bikin heboh pada sidang hari ini, Nikita Mirjani mengungkap fakta yang sangat mengejutkan. Data rekening bank pribadinya diberikan kepada orang lain. Pertanyaannya, apakah bank itu membuka data pribadi Nikita Mirjani atas seizin pengadilan atau tidak? Kalau tidak ada surat resminya, bank itu bisa dituntut loh. Yang bikin ngeri, bank ini adalah bank yang besar dan terkenal. Kalau nasabah prioritas sekelas Nikita Mirjani saja bisa diubrak-abrik, bagaimana dengan kita yang cuma remahan rengginang? Jadi, masih yakin data rekening kita aman? By the way, tim pelapor ini benar-benar niat banget nih memenjarakan Nikita Mirjani. Well prepare banget sampai-sampai bisa membuka data rekening Nikita Mirjani. Halo guys, gue dapat info terbaru. Tahu dong kalian,
nenek-nenek calon mayat ya. Tahu nggak di masa lalunya dia apa? Dia adalah seorang lontong sayur. Dia pernah keceplosan bermain dengan orang tapi tidak dinikahin. Ups, siapa itu? Anak pertamanya. Nenek calon mayat, gua udah siapin rumah kremasi buat elu. Nggak usah nyenggol gue, setruk lu nyenggol gue ya, calon mayat. Ya inget itu. Iya, buat elu calon mayat. Aduh, gimana ya gue ngomong. Sebenarnya gue nggak mau sih nyenggol nenek-nenek ya, takut metong nanti gue dilaporkan. Tetapi ya, denger ya, data semua ada di gue. Masa lalu lu jadi lontong, anak lu anak harem, semua ada di gue. Terus sekarang lu pacaran sama Brondi kan? Terus Brondi itu diiming-imingi mobil sama rumah. Aduh, keceplosan lagi darah tuh nyinyir. Mampus kah? Loh. Lain kali kalau mau nyenggol gue, mikir-mikir, 1000 kali mikir. Pih, najis. Buat saksi yang dari Bank BCA ya, pasti kalian sekarang lagi ketar-ketir karena kesaksian Anda di depan hakim hari ini, yaitu menyangkut tentang data nasabah prioritas BCA yang dipublish ke publik. Nah, sekarang buat teman-teman semua, langsung nih kumpul ke akun BCA, lagi rame banget ya masalah yang sedang diributin tentang data prioritas BCA yang dibuka di persidangan Nikita Mirzani. Terus langsung ke akun Bank BCA ya, kumpul di sana, lagi rame banget ngebahas masalah ini. Bank BCA ini pasti harus banget klarifikasi. Harus banget klarifikasi ini. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah, ini masuk ke segmen Nikita Mirzani ya. Kecewa katanya obrak-abrik rekening tanpa izin, siap somasi pihak bank, katanya gitu guys. Dan ini ada beberapa juga komentar tentunya dari para netizen ya terkait infonya ini guys. Saya kecewa sekali sama BCA karena kebetulan saya juga adalah nasabah prioritas, boleh ditanya sendiri. Saya kecewa banget karena rekening koran saya dobrak-abrik, padahal di situ jelas ada uang pembayaran dari Comic Aid, endorse, dan saya kan juga off air nyanyi seperti yang teman-teman media tahu. Saya suka ada di luar kota untuk nyanyi hanya sekedar 45 menit, pembayaran saya 125 juta gitu kan. Jadi saya kecewa sekali dengan BCA kenapa seperti itu, tapi nanti itu urusannya belakangan. Kalau ini udah selesai saya akan somasi. Perihal yang 350 juta itu kan sodako. Jadi 350 juta itu sesuai sama WhatsApp yang dikirim sama salah satu ular ini. Dia bilang dia ikhlas karena dia merasa bersalah bahwa dia sudah memberangkatkan Waria Isazega yang dia tahu Waria yang menghina anak saya kebetulan dan menghina anaknya Mbak Sandi juga gitu. Itu ada di WhatsApp kok, dia bilang dia ikhlas gitu. Dan saya tidak pernah meminta uang 350 juta tersebut. Ingat ya, saya tidak pernah meminta, ada di WhatsApp dan WhatsAppnya pernah saya putarkan di meja persidangan di depan Bapak Hakim yang terhormat. Waduh. Menurut kayak gimana nih guys ya? Banget, Besti. Ini apa lagi? Bukan hanya Nikita Mirzani aja, tapi kalau kita ketik Reza Gladys pun layar HP kita berubah jadi orang. Tapi Kamila tuh nggak tahu artinya orang itu apa. Makanya mari kita terkait sisa saldo Nikita Mirzani yang hanya 300 juta. Kalian dengar tidak pihak BCA dan JPU ngomong 300 juta sekian itu adalah saldo terakhir Nikita Mirzani di tahun 2024. Jadi tolong simak baik-baik dan dengerin sampai akhir. Jangan menggiring opini. Terus JPU nanya saldo terakhir sekarang berapa, otomatis nanyanya di tahun 2025. Dan pihak BCA menjawab tidak tahu saldo sekarang. Mami juga orang biasa, paham. Nikita Mirzani nggak mungkin pakai BCA aja. Belum lagi uang yang masuk ke Ati, ke Mail, Bang Fahmi. Si Nepos hanya iri sehingga dia mencari kemiskinan Nikita Mirzani. Nepos tak terima Nikita Mirzani dapat diskon 10M dari developer. Karena dia juga orang developer, tapi cuma bisa kasih diskon 10 tapi nggak bisa kasih diskon 10M. Paling juga 500.000. Itu juga sama artis, 10 juta sama artis. Apalagi sama kita yang orang biasa, paling gopek atau cepek. Waduh guys, menurut kalian gimana nih guys ya terkait infonya dari Nikita Mirzani yang katanya bakal somasi ya BCA guys ya. Bulan lambe somasi BCA.
Nih punya apa tadi tuh ya? Punya ya TV di rumah. NM mau somasi BCA karena tidak terima rekeningnya diobrak-abrik. Rekeningnya kalau kamu benar nggak mungkin. Saksikan cuma memberi info buat penyidik Umbelela ya. Caknya marah-marah maki-maki juga saksi BCA. Kenapa kamu obrak-abrik rekening saya, siapa suruh? Memang BCA bisa ya membuka rekening ke polisi ya bisa. Makanya di briefing dulu sama pengecerong, apalagi kalau kita yang dulu tersangka. Polisi berhak mau obrak-abrik kalau kita sudah ditahan. Handphone ya, chatting dibongkar sama tim cyber, dilacak dari 2 tahun yang lalu sampai sekarang. Apa isinya? Kalau tidak ada apa-apa nggak apa-apa. Begitu juga kalau ini kan TPPU, pencucian uang, dan polisi berhak untuk buka semua rekening kita kalau memang ada pencucian uang atau kolor. Mungkin pencucian kolor, kalau memang kolor nggak ada bekas cepiritnya, nggak apa-apa, aman. Ini kan pencucian uang, ya polisi berhak. Kalau tidak ada apa-apa ya sudah, polisi mundur. Berhubung mungkin ada apa-apa, makanya BCA ini ya harus buka atas perintah negara cuy. Kalau memang nggak suka tinggal di Indonesia, pindah negara aja ya. Negara-negara yang jual sirup marijuana atau apa. Ini gimana sih? Gimana? Gelo pisan. Waduh. Saya kecewa sekali sama BCA. Nah, itu dia guys terkait infonya ya dari Nikita Mirzani. Tentunya buat kalian nih, ada komentar apa atau reaksi apa setelah melihat beberapa infonya ya terkait Nikita Mirzani yang rekeningnya diobrak-abrik ya, katanya tanpa izin. Nah, menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian ya. Dan mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar dan dipermudahkan urusannya dan panjang umur. Sehat selalu. See you guys.